Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan malik hadzal kitab Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Khadrami Asy-Syafi'i, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Syurillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu al-intiqalu. Itu ya, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Haji udah ketemu? Haji Amar. Halaman 79 Haji. Garis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 dari bawah pinggir. 11 dari bawah. Pinggir sebelah kanan. Sebelah kanan. Di atasnya paslon. Tuh, dari atas paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Wa yajuzu al-intiqalu li jama'atin ukhra illa fil jum'ati. Alwi sudah? Wa yajuzu dan boleh al-intiqalu pindah. Makanya ada namanya takbir intiqal, itu takbir tanda perpindahan. Yang pertama, takbiratul ihram itu wajib. Kalau takbir intiqal itu yang kalau mau ruko, mau sujud itu namanya takbir intiqal. Hukumnya sunnah. Bahkan bagi makmum bisa menjadi makruh kalau suaranya lebih tinggi dari suara imam. Kecuali memang makmum yang ditunjuk untuk mukabbirus shaut. Mukabbirus shaut itu backing vokal ya. Nah, ya, backing vokal ya, kalau Romai Rama mah backing vokal ya. Nah, ya kayak di Mekah. Belum. Ntar Mang Iding, Pak Nurdin yang imamnya, Mang Iding yang backing vokalnya, oh, keren ya. Wa yajuzu dan boleh al-intiqalu pindah li jama'atin ukhra ke jamaah yang lain illa fil jum'ati kecuali di sholat Jum'ah. Realnya begini, misalnya dalam satu tempat itu ada 2 pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau di masjid-masjid besar, apalagi masjid-masjid rest area itu sangat mungkin kan. Nah kalau kayak di sini ya kayaknya kemungkinannya sangat kecil kan. Kecuali saking gede nama imamnya begitu datang bikin perjuangan gitu. Jamaah perjuangan. Senengnya dhuwur. Nah ya kalau di masjid-masjid rest area, masjid-masjid besar itu kemungkinannya besar kan, karena banyak rombongan biasanya pada sholat. Nah umpama kita awalnya sholat di rombongan ini, begitu dengar bacaannya lah kok begini lah, imam sono bacaannya bagus, boleh. Tapi yang jadi permasalahan kita pindahnya apa kita tempat berdirinya ikut pindah. Nah kalau ikut pindah kalau sampai ada gerakan 3 kali berturut-turut yang mencolok ya malah batal sholatnya.
Tapi ngapain ya pindah-pindah ya husnudon aja. Tapi kalau dipaksakan itu tetap aja nggak bisa husnudon. Kalau udah ketahuan banget tuh maksudnya. Illa fil jum'ati, kecuali di sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang tidak boleh. Kalau selain Jumat diperbolehkan, walaupun kayaknya saya sendiri juga belum pernah menjalani. Terus pokoknya kalau udah kadung di sini ya udahlah diketap-ketain aja. Lagian kalau pindah ya malah umpama kita udah dapat 3 rakaat. Lah sono baru serakaat. Lah nanti praktek pelaksanaannya bagaimana? Apakah ketika udah dapat 4 kita salam duluan sementara yang lain belum, ya malah nyusahin ya. Illa fil jum'ati, kecuali di sholat Jumat. Lama yalzamu min insya'i jum'atin ba'da ukhra, karena tidak diperkenankan mendirikan sholat Jumat satu wilayah 2 sholat Jumat, kecuali memang keadaan darurat. Saya pernah ngisi khutbah Jumat itu atas bawah di Polres Jakarta Utara. Pas saya masuk ketemu teman, kira emang khutbahnya double. Ternyata khutbah di sini cuma di bawah. Di bawah ini khusus tahanan yang di bawah. Nah kalau tahanan kalau disuruh sholat ke atas ya satu gedung kan itu, yang satu di bawah, pas memang di bawah masjidnya itu, yang masjid Polres Jakarta Utara itu kan satu gedung 2 Jumat, tapi kan karena memang ada alasan. Kalau dalam fikih klasik memang dalam satu wilayah itu tidak diperbolehkan untuk 2 pelaksanaan sholat Jumat dalam satu wilayah. Nah, ini akan terus terjadi problem. Wilayah itu ukurannya apa? RT, RW atau desa? Wong nyatanya dalam satu gedung ya ada yang 2. Islami sama Taubah depannya, ya kan? Itu kan depan-depanan pas kan? Nah terus kalau dulu kita di Jalan Kesemok itu At-Taqwa Mubaitu Taqwa 1 RW 14 masih 1 RW At-Taqwa beda jalan kan, cuma satu sini masih 1 RW. Nah pelaksanaan wilayah, disebut wilayah itu problemnya kategorinya apa, definisinya apa, kan selalu makanya fikih itu selamanya akan mengalami dinamika, akan terus ada perubahan. Itu saya punya temen, kalau saya bilang ya kakunya luar biasa. Setelah sholat Jumat dia pulang sholat duhur, monggo. Karena meyakini pelaksanaan sholat Jumat di Jakarta tidak memenuhi syarat, karena dia tinggalnya itu di komplek. Kayak beginilah di komplek, terus kayak orang RT 2 gitu. Itu kan samping tembok ada masjid lagi. Nah sementara masjid yang kompleks ini itu mungkin ya itu kayak di RT 2, terus sebelah sono udah beda perumahan, hanya dipisah dengan tembok. Nah itu dia meyakini bahwa sholat Jumat kayak begitu nggak sah. Akhirnya dia kalau pulang sholat Jumat ngulang lagi. Kalau saya yakini sah, udah sah. Wilayahnya udah berbeda walaupun jaraknya deketan. Dan pembatasan wilayah itu ukurannya apa yo wallahu a'lam. Makanya kalau ngikutin kajian fikih klasik, Jumatan kita warga perkotaan ini semuanya nggak sah. Karena mobilitas tinggi, karena orang sholat Jumat itu kan syaratnya harus mukim mustautin. Mukim itu memang tinggalnya di sini, mustautin ya sholat Jumatnya di sini. Ya, tadi yang sholat saya cuma Pak Haji, Pak Sulaiman, Haji Amar, Pak Ali sekarang. Saya enggak kan, rumah saya di sini sholatnya enggak tahu kemana. Setiap Jumat pindah-pindah. Ya kalau ngikutin fikih klasik, enggak sah Jumatan. Terus kalau fikih klasik misalnya kayak dalam keterangan Fathul Mu'in, itu khutbah Jumat harus berbahasa Arab. Itu di kampung saya itu ada kiai. Itu kalau dia mau khutbah, untuk mensiasati itu dia ngomong dulu sebelum khutbah naik. Jadi habis adzan pertama itu dia berdiri dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan saya bicara ini. Nah nanti begitu itu terus adzan kedua, habis adzan kedua dia akan naik kan. Begitu naik ya pakai bahasa Arab semua. Nah kalau khotib-khotib yang lain juga kayak biasa di sini. Ya karena tadi yang satu tetap memegang teguh bahwa ini adalah kebenaran mutlak. Tapi kalau yang udah belajar yang lain kan ini kebenaran yang masih bisa dikritisi.
Karena tadi hukum fikih itu dinamis, akan selalu mengalami perubahan. Nah, kalau dalam teks ini tidak diperkenankannya memindah atau pindah jamaah di sholat Jumat, karena berarti kalau bisa pindah berarti kan otomatis ada dua pelaksanaan sholat Jumat. Titik. Walau alima al-ajiru annal mustajira yamna'uhu minal jama'ati wa kana syiarul jama'ati yatawaqqafu ala khudurihi khurima alaihi ijaru nafsihi ba'da dukhulil waqti. Walau alima, dan seandainya mengetahui al-ajiru, orang yang diupah, berarti pekerja ya. Seandainya ada pekerja, dia tahu annal mustajiro, sesungguhnya orang yang memberi upah, berarti majikannya, bosnya ya, orang yang mempekerjakannya. Yamna'uhu, melarang apa itu? Buruh karyawan atau pekerja minal jama'ati, untuk berjamaah. Seandainya ada orang bekerja, misalnya tukang bangunan lah ya, terus sementara orang yang nyuruh, yang punya rumah itu nggak boleh karyawannya itu untuk sholat jamaah. Umpomo ada, tapi kayaknya ya ada ya. Yang di Surabaya itu dulu pernah apa yang obatik apa itu yang ijazahnya ditahan, ya. Akhirnya wali kota Surabaya ya, itu kan yang dulu berkendala sholat Jumat kan ya, nggak boleh sholat Jumat atau di waktunya dibatasi itu yang dulu. Kalau sekarang kayaknya enggak. Ini seandainya ada orang karyawan yang dia tahu bahwa bosnya itu melarang dia untuk sholat jamaah. Wa kana syiarul jamaati, padahal ramenya berjamaah itu, syiarnya berjamaah itu, ya tawaqqafu, akan berhenti ala hudurihi, atas kehadirannya. Atau contohnya begini, contoh gampangnya mumpung ada Pak Nurdin yang imam rawatib. Umpama Pak Nurdin disuruh kerja orang, sementara orang yang nyuruh kerja itu nggak boleh Pak Nurdin ngimami lagi. Oh, gimana Pak Nurdin kayak gitu? Pak Nurdin, saya akan nyuruh kerja Pak Nurdin, tapi dengan syarat Pak Nurdin harus tetap kerja di sini, nggak boleh ngimami jamaah, nggak boleh menghidupkan syiarnya jamaah itu tadi. Nah, kalau cuma makmum banyak gantinya lah kalau imam. Nah, kalau kayak gitu, haruma alaihi ijaru nafsihi ba'da dukhulil waqti, haram bagi orang tersebut untuk merelakan dirinya bekerja di tempat itu setelah masuknya waktu. Umpama waktunya udah mepet, udah mau zuhur, tiba-tiba yuk bantuin ngangkat lemari, ini sebentar lagi mau zuhur. Halah zuhur, nah udah kemarin juga udah zuhur, enggak usah, nanti saya kasih upah double. Padahal ini jamaah, kalau nggak ada dia bubar, syiarnya nggak ada kan, kayak gitu loh. Wa kana syiarul jama'ati yatawaqqafu ala hudurihi. Syiarnya jamaah nanti dikacau kalau dia tidak hadir di situ, maka haram bagi orang tersebut untuk menerima pekerjaan itu. Wa kada, dan begitu juga, tapi nanti ada pengecualiannya di belakang. In alima annahu yamna'uhu minal jum'ah. Kalau dia tahu bosnya itu, tuan rumahnya itu ngelarang dia nggak boleh sholat Jumat. Kalau tadi kan hanya nggak boleh sholat berjamaah. Nah kalau ini nggak boleh sholat Jumat. Fayahrumu alaihi, maka haram bagi pekerja itu ijaru nafsihi ba'dal fajri, menerima pekerjaan itu setelah masuknya waktu fajar alias hari Jumat. Umpama disuruh kerja, padahal dia tahu, si karyawan ini tahu kalau bosnya itu melarang karyawannya sholat Jumat, maka haram bagi pekerja itu untuk menerima pekerjaan itu. Hadza, ini itu maksudnya tadi dulu.
keharaman ini loh. Keharaman ninggalin jamaah padahal jamaah ini bisa bubar kalau nggak ada dia, atau menerima pekerjaan di hari Jumat padahal nanti Jumatan itu nanti bisa nggak terlaksana kalau nggak ada dia. Hadza ini in lam yaltur lidzalik, apabila kondisinya tidak memaksa. Lah kalau memaksa, ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu bisa menghalalkan, membolehkan apa yang asalnya tidak boleh. Darurat udah gak punya duit sama sekali, token udah bunyi nik. Lah kok ada yang nyuruh kerja? Pas hari Jumat. Oh, pas hari Jumat lagi. Terus dengar upahnya sehari ini 1 juta. Oh ya udah kerja. Iyo. Ya musafir keluar kota nih jauh musafir dari jauh. Musafir kok cuma sini dari Cakung, musafir Capopo, Bor. Idlam yadhtur lidzalik, ini kondisi keharaman itu kalau tidak darurat. Kalau darurat ya tidak haram. Tapi kalau tidak darurat haram. Tapi apa ya darurat terus enggak ya? Kalau pas ada duit ya enggak darurat. Kalau pas kepepet ya gimana? Bunyi token udah, anak udah Pak, jajan, pulsa habis, kuota habis, wah ya, gas. Ntar imam gembor bisa ngimamin, Pak Yoko nggak ada ya. Pak Yoko, Mang Iding kan orang ngimamin gantilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna niyatal imami, bahwa imamati, bahwa sesungguhnya niat menjadi imam, awil jamaati atau niat jamaah, mandubatun hukumnya sunnah lil imami bagi seorang imam. Seorang imam niat imaman lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Tapi kalau makmum hukumnya wajib. Imam walaupun dia ngimami itu sholli fardhul maghribi 3 rakaat mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala, tanpa imaman sah. Wong niat imaman bagi seorang imam itu hukumnya sunnah, kecuali di 4 sholat itu. Nah, fi ghairi dzalik, di selain yang telah disebutkan itu, yang disebutkan itu tadi maksudnya sholat Jumat, sholat karena ngulang, karena nazar, atau karena jamak takdim, karena hujan. Selain 4 itu, bagi seorang imam niat imaman itu hukumnya sunnah. Kenapa niatnya sunnah? Karena berniat. Kenapa sampai berniat walaupun sunnah? Liana la fadlal jamaati, untuk memperoleh fadilahnya berjamaah. Min hini wujudiha, mulai dari dia mengawali niat jamaah. Umpama ada imam awalnya tidak niat jamaah, tidak niat jadi imam, umpama memang sholat sendirian. Nah, tiba-tiba ada yang nebeng gonceng di belakang. Nah, otomatis kan dia jadi imam. Nah, saat itu kalau dalam hatinya terbersit untuk niat imaman, maka pahala berjamaah ya diperoleh. Li'annahu la yahsulu illa biha. Li'annahu, karena sesungguhnya itu la yahsulu, tidak memperoleh, tidak berhasil, maksudnya fadilah berjamaah itu illa biha, kecuali dia niat berjamaah. Maka ada kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, atau dalam hadis Rasulullah yang terkenal ya innamal a'malu binniyat. Walaupun kelihatannya sholat bareng-bareng berjamaah, kalau nggak niat berjamaah goyo nggak dapat pahala jamaah. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan wujudu hadhihin niyati, adanya niat ini alaihi bagi seorang imam fi asna'i sholatihi, di tengah-tengah sholatnya. Enggak makruh, berarti yo tetap ada nilai pahalanya. Li'annahu la yasiru tabi'an,
Karena walaupun dia tidak niat imaman, ya tetap nggak bakal jadi makmum. Wong dia sudah memposisikan sebagai imam, nggak bakalan berubah menjadi makmum. Terus yang kemarin itu loh, yang saya omongin apa? Yang sama-sama masbuk. Nah, kemudian salah satu jadi imam, salah satu jadi makmum. Itu saya udah cari belum ketemu referensinya, belum ketemu. Bahkan saya nonton YouTube-nya Buya Yahya, malah beliau menganjurkan ya wes sholat masing-masing. Wong sama-sama masbuk. Itu pun Buya Yahya tidak menyertakan referensi dari kitab apa, enggak, hanya beliau ada yang bertanya, kemudian beliau hanya menyarankan ya wes sholat masing-masing. Wong sama-sama makmum masbuk. Wallahu alam itu. Yang terus ada yang nebeng jadi makmum, wallahu alam itu belum tahu. Yang awalnya sama-sama masbuk. Belum tahu. Dokter Firman belum. Tapi kalau lihat sering ya. Iya, saya lihat sering. Cuma kalau ditanya referensi dari mana, saya belum tahu. Lihat sering. Bahkan ya saya pernah, Mbak, sama-sama masbuk, orang di sebelah kanan saya itu langsung dia mundur, langsung makmuman ke saya. Saya sambil sholat kan sambil ngebatin. Nah iya, ini hukumnya apa ya, saya sendiri juga belum tahu. Guru apa saya jadi makmum? Oh gitu, bukan sang gopang ini. Ramai lagi saja menanya, biarpun itu nggak masalah ya. Kadang-kadang ini ya orang udah habis rokok, bangun itidal, dia sedekap lagi sih, lama lagi dibaca sambil itu banyak nih. Nah tuh ada yang nggak tahu, ikut aja lagi, padahal orang tinggal sujud. Dia kira baru mulain. Padahal dia itu kan harusnya itidal pun namanya itidal istirahat ya kan. Begini, bukan begitu Pak Haji. Ini saya baca beberapa kitab, memang referensinya beda-beda. Ada dalam kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain itu makanya kitab Fathul Mu'in. Memang orang itidal itu kembali ke posisi semula. Posisi semula kalau orang sholat kan begini Pak Haji. Ya kan? Posisi semula kita sholat, kalau sebelum sholat ya begini, kalau udah sholat kan begini kan. Itu di keterangan kitab Qurratul Ain, syarah matanya Fathul Mu'in. Orang i'tidal, kemarin mak ngaji itu kan pakai kitab itu pas pakai bahasan itu, berarti kembali ke posisi semula, berarti ya memang tangannya sedekap. Tapi nanti ketika saya baca di kitab lain, enggak, tangannya ke bawah. Nah, kalau ada yang berbeda seperti ini, ya silakan tinggal pilih. Mau sedekap ya silakan, mau apa namanya ini? Glocor. Oh, bahasa Indonesia ya. Itulah kadang-kadang ya, bagi yang belum tahu ilmunya kan ngikut ke dia. Entar kalau ditanya, nggak tahu. Kalau lagi kampanye itu Pak Ari. Iya. Metal. Apalagi kalau anak-anak perawan lagi selfie langsung gini. Orang minta duit itu Bang, langsung gini. Jadi fikih itu selamanya akan ada khilafiyah, namanya ijtihad. La ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang satu ini tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang satu. Umpama yang satu ijtihadnya memaknai bahwa i'tidal itu posisi seperti semula. Berarti dia memahaminya semula itu bukan hanya berdirinya, tapi ya posisi tangannya. Berarti itu kan ijtihad. Lah satunya berijtihad lagi, ya tidak bisa menyalahkan ijtihad yang ini. Karena kaidahnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu, ini bukan nas mutlak ya. Kecuali kalau nas mutlak hadisnya begitu, Qur'annya begitu, itu nas. Lah ini kan hasil ijtihad. Seperti yang takbiratul ihram itu kan ijtihadnya. Hadisnya sama, yaitu warfa yadaihi hadwa mangkibaihi, angkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Sejajar itu ya gini, sejajar ke depan, begini ya sejajar ke atas, atau begini ya sejajar ke samping. Oh, maknanya hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Kemudian letakkan kedua tangan tahta sodrihi. Letakkan kedua tangan ini di bawah dada. Begini kan di bawah dada ya? Oh, dada ini. Apa dadanya ini kan enggak ya? Ini ya. Berarti begini bener kan?
begini ya bener, begini ya bener, sambil megangin sarung lorong. Ya bener, lurus ya bener. Lah iya. Wong letakkan di bawah dada. Bahkan kalau orang kulon ya begini. Miring ya. Nggak bolok sih, siap-siap nggak bolok. Oh, nggak bolok. Siap-siap mau bolok. Ini namanya hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu selamanya pasti beda. Logikanya begini. Umpama kita lagi duduk di masjid, melihat gembor jalan ke sono. Itu saya bilang mau ke pasar. Kemudian kata Pak Haji, enggak, masuk ke pasar, katanya pakai helm. Itu ijtihadnya Pak Haji, ijtihadnya saya ke pasar. Yang sono bisa lagi jemput anak. Ya kan? Padahal kerjaannya sama, naik motor ke sono. Cuman saya ngelihat, Pak Haji lihat, Pak Sulaiman lihat, tapi kesimpulannya beda. Lah nanti yang benar mana? Ya tanya gembornya. Lah nanti yang benar mana? Tanya Nabi. Hal wa mangki bayi itu kayak apa? Apakah begini? Opo begini? Opo begini? Oh nanti kalau kita ketemu sono. Makanya nggak usah yel-yelan. Biar nari cek pembuktian. Kalau ketemu yang ngomong langsung. Lah yang ngomong siapa? Nabi. Nanti kalau ketemu, kalau belum ketemu yuk ben. Para sahabat itu kan sering menafsirkan apa yang diucapkan, yang disampaikan Rasulullah itu beda-beda. Seperti misalnya mungkin udah saya pernah contohnya, ketika dalam perjalanan panas, itu kan Rasulullah ngomongnya hanya pokoknya wis ambil yang terbaik. Kemudian kata yang nggak kuat puasa, yang terbaik yo membatalkan puasa. Lah kata yang kuat puasa, yo enggak, terus puasanya akhirnya dua kubu yo gegeran kan. Lah karena masih ada zaman Nabi, ya Rasul gimana nih? Langsung nanya. Lah kalau sekarang kita gegeran mau nanya siapa? Gimana ya Rasul? Oh, bagi kalian yang mengambil rukhsah alias membatalkan puasa ya silakan, tapi nanti wajib qodho. Kalian yang masih tetap kuat puasa ya silakan lanjut. Oh, itu zaman Nabi kalau ada problem langsung bertanya ke sumbernya langsung. Nah kita sekarang lah kok yele-yelan, sama-sama nggak ngerti ya yele-yelan. Itu kadang-kadang gitu Ustaz. Saya lihat orang macam-macam deh ya. Ya walaupun itu nggak wajib ya. Ada yang begini sedekap. Lagi sholat begini. Kan Saja boleh nggak kalau nggak sedekap juga kalau saya bawa gua kan kita begini juga. Allahu Akbar. Boleh kan boleh aja. Iya boleh. Seandainya wajib gitu loh. Seandainya Allahu Akbar terus begini. Nah, boleh. Mana lihatin kayak lagi. Ada lagi yang begini, Allahu Akbar. Jalan begini. Lagi bahagia Karena semau kita ya kan begitu hukum jadinya. Iya kan sesuatu yang tidak wajib, cuman kan langsung ada ukuran kelanjutannya. Kira-kira kalau kita berbuat begitu itu menurut hukum setempat pantas apa enggak? Karena kalau begini kan konotasinya nantangin berantem kan? Mas Allah, kadang-kadang orang yang awam Sab, itu kan ya nggak bagus ya. Kadang-kadang dicontoh juga begini lagi. Atau kalau ada yang begini, dia begini juga lagi. Lagi nggak apa-apa itu kan begitu. Iya itu bener-bener nggak apa-apa ini. Apa-apa. Kadang di zaman Rasul itu munculnya hadis yang banyak dipakai itu karena songongnya sahabat. Misalnya ketika Rasulullah cerita tentang kiamat itu nanti begini. Dan tiba-tiba itu ada yang ngomong mat nggak pakai kanjeng Nabi enggak. Pokoknya kalau bahasa orang Jawa itu ngoko itu apa ya? Manggil. Cerita kiamat. Terus kapan kiamat? Cerita ngalor ngidul kapan pemilu tapi kapan pemilunya? Rasulullah ya balik nanya, emang modalmu apa? Orang itu tadi, cerita kiamat dari tadi, emang kiamat itu hari hanya kapan? Langsung ngomong begitu, ya nggak pakai punten ya Rasul, mohon maaf, enggak begitu, langsung maaf. Tapi langsung ketika ditanya itu Rasulullah kan yo bukan orang sembarangan, cerdasnya luar biasa, langsung balik bertanya, lah kamu kok nanya hari hanya itu, kamu udah siap apa? Nah kemudian sahabat yang boleh dibilang sama tadi yo, saya kalau sholat juga banyak, wiridan nggak banyak, apa-apa sedekah nggak banyak.
cuman saya modalku cintaku padanya. Langsung timbul hadis almar'u ma'aman ahabba. Hadis ini kan sangat terkenal. Apalagi kalau musim maulid itu dibaca mulu. Hadis itu orang itu nanti akan kumpul dengan yang dia cintai. Ini gara-gara siapa? Ada orang sombong. Lah iya. Kadang-kadang itu hukum yang terkenal itu malah sumbernya, asbabul wurudnya. Oh, ada orang begitu. Ya kayak ketika dulu itu masjid kan ya cuman kayak pos gedu gitu ya. Tiang sono 4 biji terus mimbar itu ada ya kayak bangku gitu. Nah ada orang Badui bukan dari Serang sini bukan. Badui itu konotasinya dulu penduduk Arab yang pedalaman. Datang langsung kencing karena nggak tahu itu masjid. Lah sahabat yang lain apalagi Umar kan kalau ada pokoknya salam olahraga ya Bare. Udah mau pokoknya mau di pedang langsung sikat langsung udah mau. Kata Rasulullah jangan. Kalau kamu takut-takutin pedang nanti dia lamar lari ke sono kemari itu kencing malah kemana-mana. Lah kalau itu kan kencing cuma jadi satu. Sampai akhirnya timbul hukum bahwa orang yang membuat kotoran atau mengotori masjid hukumannya ada membersihkan kotoran. Hukum itu terjadi kok. Ya gara-gara ada orang kencing di masjid. Kalau dulu nggak ada yang kencing di masjid ya. Nggak ada hukumnya. Makanya kadang hukum itu timbul ya dari sahabat-sahabat yang tadi. Bihilafil makmumi berbeda dengan makmum wala tan'atifu niyatuhu ala ma qablaha, maka tidak berubah niatnya dari apa yang sebelumnya. Berarti kalau seorang imam tidak harus niat dari awal, tapi kalau makmum ya harus mulai dari sebelumnya alias dari awal, nggak boleh hanya dari tengah-tengah. Faslun fi syurutil mu'tabarati fil qudwati. Dibaca qidwati boleh, dibaca qudwati juga bisa. Pasal fi syuruti dalam beberapa syarat al mu'tabarah yang mu'tabar itu diakui, bukan yang diakui. Fil qudwati dalam masalah jadi makmum alias ngikut. Ini syaratnya jadi makmum. Kalau ada dalam yang ngajinya Ustaz Kamil itu Hidayatul Hidayah itu ada adabul imamati wal qudwati. Udah nyampe itu belum ya. Adab etika menjadi imam dan makmum. Kalau ini syaratnya menjadi makmum. Jadi yang syarat itu bukan hanya imam ya, makmum juga ada syarat. Syurutul qudwati bi kasril qafi, yaitu dengan membaca kasrahnya huruf qaf, qidwah, wa dhammiha atau dhammahnya qudwah. Ahada asyara, ada 12. 12. Ada 11 syarat untuk menjadi makmum. Ahaduha yang pertama. Ini loh kadang yang saya kadang nggak mau imaman sama orang ini alasannya. Allah ya'lama, hendaknya makmum itu tidak mengetahui. Ai wa alla yadhunna dhannan ghaliban. Ia tidak berprasangka yang prasangka itu bisa mengacaukan pikirannya. Butlana sholati imamihi, batalnya sholatnya imam. Bihadasin, sebab hadas, au ghairihi, atau selain hadas. Syarat nomor 1, seorang makmum, ini kalau saya jadi makmum, itu enggak boleh berprasangka dengan prasangka yang bisa ngaco keyakinan kita bahwa imamnya ini sholatnya batal. Kalau ada prasangka imam ini sholatnya batal, umpama kita pas berdiri belakang imam, kok tiba-tiba ada bau-bau yang enggak sedap, ini imam kentut, imam kentut kayak tadi saya lihat sarungnya gerak-gerak. Tiba-tiba angin. Padahal aslinya kena kipas angin tadi. Bukan umpama. Nah, kalau makmum udah berkeyakinan kayak gitu kan berarti dia berkeyakinan bahwa sholatnya imam ini batal.
Padahal aslinya nggak batal, cuman dia sendiri berkeyakinan bahwa imamnya batal bihadasin sebab hadas. Maka saat itu juga ia menjadi makmum batal. Sholat harus mufarokoh sendirian. Kalau dia meyakini imamnya batal. Tapi kalau dia nggak meyakini, biar bau ulang-ulangan. Manut aja los. Kayaknya kelima mau bukan. Kalau imam kalau dia batal ya langsung mundur. Jangan-jangan orang sebelah kanan saya. Kalau dia seperti itu lanjut. Gas lanjut. Tapi kalau dia berprasangka bahwa imamnya itu sholatnya batal, maka makmum tersebut umpama ketika membaca Fatihah bacaannya nggak karuan. Kalau hanya beda logat mah nggak masalah. Beda logat itu lahjah itu dialek ya. Misalnya ya Rabbil Alamin itu karena saking supaya beda antara hamzah sama ainnya sampai berubah jadi Kalau ditanya kok bedanya ya guru saya ngajarinya iya kan. Itu beda lahjah namanya. Tapi kalau sampai merubah makna dan itu kita dengar, kalau sekali mungkin kita kayaknya saya yang salah. Tapi kok begitu loh, kok begitu lagi? Kok sampai kemudian berulang-ulang terus sampai ngacoin pikirannya dia dari prasangkanya itu, maka seorang makmum nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu berarti batal dia jadi makmum. Misalnya baca iyaka dibacanya ngelojor, nggak pakai tasdid. Padahal ini fatal kalau keliru. Iyaka itu artinya hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'in kami minta pertolongan. Itu kalau ya-nya ditekan, ditasdid. Kalau ya-nya dibaca lurus. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, mirip ya. Kebenaran di kuping mirip. Kalau iyaka tanpa tasdid itu artinya hanya kepada sinar matahari pagi. Na'budu kami menyembah. Nah, yang nyembah sinar matahari pagi kan saudaranya wong fehum ya. Pagi-pagi buka toko langsung gini-gini. Pak Aib ya. Biasanya kan di sono banyak kan ya. Iya. Pada madep ke sono kan. Langsung gini-gini. Yang kalau percandaannya Akoy dulu, kenapa orang Cina kaya-kaya? Itu orang Cina kalau minta sama Tuhannya katanya maksa. Kasih gak lu, kalau paksa gua sunat. Lah kalau orang Islam kan doanya begini, pasrah, dikasih syukur dan dia udah apa-apa. Bercandanya Akoy dulu. Bisa juga itu. Bisa juga. Pakai galau ya. Lah kalau seorang makmum ia berprasangka sampai berkeyakinan, prasangkanya itu sampai timbul yakin bahwa imamnya itu batal, maka fala yasihhu, maka tidak sah iktidauhu, ngikutnya itu biman kepada orang yadhunnu yang disangka butlana sholatihi, batal sholatnya. Kalau seandainya kita kok nggak yakin dengan imamnya karena udah kita tahu kualitas bacaannya begitu lah, tapi kalau tadi yang sampai mengacaukan kita, maka kita lebih baik mufarokoh atau sholat sendirian. Misalnya kasyafi'iyin, seperti orang yang mengikuti manhajnya atau madhabnya Syafi'i. Iktada bi Hanafiyin, mengikuti orang yang madhabnya Hanafi. Dalam hal apa? Massa farjahu, yang menyentuh itunya. Tidak perlu dijelasin ya, Ber? Udah tahu kan? Kakek tahu kakek? Tahu dia. Apa? Parji. Manuk. Pistol ini loh, mic. Duna ma idza qasada, kan gini. Dalam mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Walaupun disentuh secara langsung. Nakal.
Pernah gitu kek. Kalau Mang ini bangun toh. Kalau enggak ya gitu Bang, sabar. Surga menantimu. Lebih mana? Ya Allah. Dalam mazhab Hanafi menyentuh kemaluan itu tidak batal, wudunya tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i batal kalau itu menyentuh secara langsung. Beda kalau nyentuhnya dibuntel. Ya dibuntelnya kan ini pakai sarung, pakai celana kan dibuntel namanya. Waduh, unyeng-unyeng kaya apa ya ora batal, Mang. Unyeng-unyeng kaya apa ini? Bawa saking gemesnya. Diremet-remet saking gemesnya. Ora batal kalau pakai sarung atau pakai ini. Apa namanya? Enggak pakai telapak tangan. Kalau enggak begini ya. Nah, gini nggak mau nih. Kamu murah. Jangan ini, gini tuh. Ini yang jadi persoalan kan dalam mazhab Hanafi itu orang menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Sementara mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Maka kalau seandainya orang itu misalnya saya misalnya yang mazhab Syafi'i melihat orang lagi itu tadi itu diknya apain deh gitu ya digaruk-garuk apa dia Dipoles baju. diamplas. Nah kita kan meyakini bahwa itu sholatnya wudunya batal. Dan tiba-tiba pas itu kau mati sholat loh di imamnya dia. Imamnya itu tadi lagi. Ya kan? Berarti kan saya meyakini imam itu sholatnya batal karena wudunya sudah batal. Lain urusan kalau dibalik. Yang Syafi'i yang jadi imam, yang Hanafi tadi yang jadi makmum, enggak masalah. Nah ini hanya contoh ketika seorang makmum meyakini bahwa imamnya itu sholatnya batal, maka dia tidak boleh bermakmum ke orang ini. Jadi contoh kasusnya banyak lah ya. Begitu kita datang masjid, kok bacaannya kayak anak Iqra. Wes. Sementara begitu kita makmuman malah pikiran gak karuan, mending mufarokoh atau sholat sendirian. Atau ya kalau ada orang yang baru datang kita kompor-kompori, makmum imamnya gak beres. Boleh dicontoh. Saya udah dapat sertifikat. Sertifikat SIM A, SIM B, SIM C, SIM D. Mama apa ini? Mama amatir baru belajar injek gas lebih mahal. Kan? Sombong amat ya. Yang penting seorang makmum itu tidak boleh berprasangka imamnya atau misalnya begitu lesung pipit kelihatan. Cadangan semar atau lesung pipit tuh. Nah itu kan terbuka auratnya. Nah sementara makmum lihat, kalau itu imamnya umpama ya itu. Nah kalau kita berkeyakinan imamnya batal, maka saat itu kita sebagai makmum, kitanya yang batal, dia enggak. Batal sholatnya, batal jamaahnya. Batal sholatnya. Ya sekalian ya otomatis gitu. Sudah niat mufarokoh. Kalau dalam hati langsung ada timbul prasangka, apalagi keyakinan bahwa imamnya itu sholatnya. Kalau itu tadi dicontohkan, kasyafi'in iktada bi Hanafi. Masa farjahu duna idama kosoda. Nawaron karena melihat lidhanil makmum, dhannya makmum, prasangkanya makmum, naqobal masih membatalkan yang menyentuh dunal imami, tidak selain imam. Kamu ini wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba tansilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah